Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Fauzi Alhaq. Saya mahasiswa dari MMFEB UGM angkatan 76 yaitu kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah General Business Environment dengan judul analisis faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi PT Mutiara Jaya Plastindo. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Lincoln Arsyad, Profesor Dr. MSc. Masuk pada latar belakang masalah, di mana kondisi lingkungan yang cepat berubah menuntut sebuah perusahaan harus memiliki kemampuan untuk tetap bertahan serta memiliki pengelolaan yang baik dan benar. Kemudian adanya pandemi COVID-19 membuat perekonomian global menjadi sangat lambat dan salah satu yang terkena dampaknya yaitu adalah negara Indonesia. Menurut berita resmi statistik pada triwulan keempat tahun 2020, Indonesia sendiri mengalami penurunan perekonomian sebesar minus 2,07%. Hal tersebut berdampak pada industri yang berkembang di Indonesia. Dampaknya ada sebanyak 8,76% perusahaan berhenti beroperasi, ada sebanyak 5,45% perusahaan masih tetap beroperasi dan melakukan WFH untuk sebagian pegawainya, kemudian ada sebanyak 2,05% perusahaan masih beroperasi dan melakukan WFA untuk seluruh pegawainya. Kemudian ada sebanyak 24,31% perusahaan masih beroperasi dengan mengurangi jam kerja dan 58,9% perusahaan masih beroperasi dengan normal. Kemudian salah satu yang terkena dampak adalah industri plastik, di mana dampaknya menyebabkan hingga minus 2,5% sampai dengan 5%. Kemudian salah satu industri plastik yaitu PT Mutiara Jaya Plastindo merupakan salah satu perusahaan yang masih tetap bertahan dan beroperasi di kala pandemi yang sedang berlangsung ini. Masuk ke dalam rumusan masalah, yang pertama, apakah terdapat faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi PT Mutiara Jaya Plastindo dalam melakukan aktivitas bisnisnya? Yang kedua, apakah terdapat peluang-peluang yang akan muncul dari faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi PT Mutiara Jaya Plastindo dalam melakukan aktivitas bisnisnya? Yang ketiga, apakah terdapat ancaman-ancaman yang akan muncul dari faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi PT Mutiara Jaya Plastindo dalam melakukan aktivitas bisnisnya? Yang keempat, apakah terdapat implikasi yang dapat diterapkan PT Mutiara Jaya Plastindo dari faktor-faktor lingkungan eksternal di perusahaan tersebut? Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi PT Mutiara Jaya Plastindo. Kemudian mengidentifikasi peluang yang akan muncul di lingkungan eksternal PT Mutiara Jaya Plastindo, mengidentifikasi ancaman-ancaman yang akan muncul di lingkungan eksternal PT Mutiara Jaya Plastindo, dan yang terakhir yaitu menjelaskan implikasi bisnis yang akan muncul dari peluang dan ancaman di lingkungan eksternal PT Mutiara Jaya Plastindo. Kemudian metode penelitian ini yaitu jenis data yang akan digunakan dalam penelitian dalam menganalisis faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi PT Mutiara Jaya Plastindo adalah berupa data sekunder. Yang kedua, pengumpulan data sekunder bersumber pada studi kepustakaan berupa artikel yang dipublish, berita dan publikasi resmi berasal dari website yang resmi. Yang ketiga, metode analisis yang akan digunakan berupa analisis deskriptif. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis dan performa PT Mutiara Jaya Plastindo berdasarkan hasil dari analisis data-data yang sudah terkumpul. Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan manfaat bagi perusahaan agar mengetahui faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan serta strategi dari manajemen. Kemudian menjadi referensi terkait analisis faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi PT Mutiara Jaya Plastindo di masa yang akan datang. Masuk pada profil PT Mutiara Jaya Plastindo. PT Mutiara Jaya Plastindo didirikan pada tahun 1995 yang bergerak di bidang industri plastik. Perusahaan didirikan di Raya Karang, Pilang, nomor 33, Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan diklaim memiliki luas area seluas 2,5 hektar serta memiliki teknologi yang sangat maju. Produk pertama yang diproduksi yaitu berupa polypropylene, polyethylene, kemudian high density polyethylene. Kemudian pada tahun 1997,
perusahaan memperluas produksi dari produk high density polyethylene yaitu berupa inert jumbo bags dan price bags. Kemudian hingga saat ini, PT Mutiara Jaya Plastindo terus mengembangkan produk-produknya bagi konsumen agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Berikut berupa logo perusahaan dari PT Mutiara Jaya Plastindo. Masuk pada visi dan misi dari PT Mutiara Jaya Plastindo. Yang pertama yaitu visi, memberikan yang terbaik pada konsumen, dan to be the best. Kemudian pada misi, perusahaan memproduksi kantong plastik yang memiliki kualitas dengan harga yang bersaing, menjamin adanya keamanan dengan keamanan pangan dan jaminan halal produk yang dihasilkan. Kemudian melakukan inovasi teknologi secara berkesinambungan untuk mencapai target efisiensi secara maksimal, memperkuat jaringan pemasaran, menjalin hubungan yang baik dengan mitra kerja, serta memperhatikan kesejahteraan para karyawannya. Berikut berupa produk perusahaan dari PT Mutiara Jaya Plastindo. Yang pertama yaitu ada plastik polypropylene, kemudian ada plastik high density, plastik polyethylene, kemudian plastik high density polyethylene, dan produk lainnya yaitu berupa sedotan, tali rafia, kantong batal untuk kemasan. Masuk pada analisis lingkungan eksternal yang pertama yaitu lingkungan ekonomi dan bisnis, di mana di dalamnya terdapat sebuah resesi yang terjadi di Indonesia. Resesi sendiri yaitu berupa penurunan ekonomi di suatu negara dalam kurun waktu 2 kuartal yang secara berturut-turut, atau adanya penurunan daya beli dari masyarakatnya dan ada peningkatan jumlah dari pengangguran. Dampak dari resesi ini yang pertama yaitu adanya peningkatan jumlah angka pengangguran, kesenjangan yang semakin tinggi, hutang negara yang semakin naik, kemudian terjadi inflasi di mana harga barang akan semakin naik, dan kemudian terjadi deflasi di mana harga barang akan semakin turun. Kemudian wabah pandemi COVID-19 menyebabkan aktivitas ekonomi melambat, di mana perekonomian Indonesia sendiri pada triwulan keempat tahun 2020 menurun sebesar minus 2,07%. Tetapi pada saat masa pandemi, penjualan online mengalami peningkatan sebesar 10-15%. Hal ini menjadi sebuah peluang bagi perusahaan untuk dapat menjual produk-produknya melalui media online. Kemudian masuk pada peluang, yaitu di mana aktivitas promosi menggunakan media online sehingga pasar yang dijangkau semakin luas. Kemudian promosi melalui media sosial agar meningkatkan penjualan. Ancamannya yang pertama yaitu penurunan daya beli masyarakat akibat dari pandemi sehingga aktivitas ekonomi tidak lancar. Kemudian adanya banyak larangan perjalanan ekspor barang yang menyebabkan terganggunya rantai pasokan dari perusahaan tersebut. Implikasinya yaitu melakukan promosi penjualan melalui sosial media dan media online lainnya seperti Facebook, goforwardbusiness.com, Tokopedia, dan platform e-commerce lainnya, sehingga dapat meningkatkan penjualan dan menjangkau pasar yang lebih luas. Masuk dalam analisis lingkungan hukum internasional, di mana di dalamnya terdapat sebuah peraturan dan kebijakan dari WTO yang mempengaruhi bisnis di suatu negara. WTO sendiri yaitu berupa organisasi internasional yang dibentuk untuk mengawasi dan mengatur perdagangan secara internasional. WTO sendiri berdiri sejak tahun 1995 hingga sampai saat ini. Indonesia merupakan salah satu anggota dalam WTO itu sendiri. Kemudian adanya perang dagang Amerika dengan Cina, di mana memiliki dampak berupa tarif impor Amerika terhadap produk Cina naik sebesar 25%. Kemudian adanya produk plastik masuk ke Indonesia yang menyebabkan harga produk plastik yang berada di Indonesia menjadi anjlok. Kemudian masuk pada peluang, yang pertama yaitu Indonesia dapat mencari pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan anggota sebagai WTO. Kemudian Indonesia dapat menjadi pemasok barang untuk kebutuhan pasar internasional dengan cara memanfaatkan perang dagang antara Amerika dengan Cina. Ancamannya yang pertama yaitu adanya persaingan baru dan semakin ketat karena
telah masuk ke dalam pasar global. Yang kedua yaitu memerlukan biaya yang tidak sedikit dan memerlukan persyaratan yang banyak dalam melakukan ekspor, serta adanya ancaman kerusakan barang sewaktu pengiriman barang tersebut. Implikasinya yaitu dengan cara memanfaatkan perang dagang antara Amerika dan China dengan melakukan ekspor ke pasar internasional. Perusahaan memiliki kemampuan yang cukup besar dan kapasitas perusahaan yang masih dapat dikembangkan, memperhatikan standar kualitas ekspor sehingga dapat bersaing dengan kompetitornya di pasar global. Perusahaan dapat mengekspor produknya ke negara seperti India, Laos, Myanmar, dan Thailand. Mengingat produk perusahaan salah satunya adalah untuk pertanian dan perkebunan. Masuk ke dalam lingkungan hukum domestik, di mana di dalamnya terkait dengan kebijakan dan peraturan di Indonesia yang dibuat oleh pemerintah. Salah satunya yaitu berupa Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, di mana Undang-Undang Nomor 7 2014 yaitu mengatur segala aktivitas perdagangan yang berkaitan dengan perizinan pendirian suatu usaha, standarisasi suatu usaha, dan kegiatan yang berhubungan dengan adanya dagang. Tujuannya antara lain yaitu adanya peningkatan produksi bisnis, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan devisa suatu negara, serta memperkuat daya saing itu sendiri. Kemudian adanya pengesahan Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi sebuah undang-undang di Indonesia. Hal ini menjadi sangat kontroversi di Indonesia karena ada beberapa oknum seperti masyarakat yang menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini, di mana rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya menguntungkan sebagian pihak seperti investor dan adanya pengabaian dampak dari lingkungan sekitar. Masuk pada peluang yang pertama, yaitu adanya perlindungan hukum dan dukungan dari pemerintah terkait membuka dan menjalankan suatu praktek bisnis. Yang kedua, dapat membuat perjanjian bisnis secara aman karena adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 terkait dengan perdagangan. Ancamannya yang pertama yaitu adanya gugatan hukum ketika perusahaan melakukan suatu kesalahan karena adanya undang-undang yang terlalu detail. Yang kedua yaitu muncul pesaing baru di industri plastik karena adanya kebijakan pemerintah yang mudah dalam mendirikan suatu bisnis di suatu tempat. Indikasinya yaitu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 terkait perdagangan, sehingga perusahaan dapat melakukan aktivitas bisnisnya dengan aman serta lancar, serta harus mentaati seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah supaya tidak terkena gugatan berupa denda, teguran, serta penutupan perusahaan secara paksa. Masuk ke dalam analisis lingkungan demografi, di mana di dalamnya terkait dengan jumlah penduduk, tingkat kematian dan kelahiran di suatu daerah, usia dan pendidikan yang berbeda-beda tiap individunya, serta pendapatan yang dimiliki tiap individunya. Menurut data BPS atau Badan Pusat Statistik pada September tahun 2020, Indonesia memiliki sebanyak 270,20 juta jiwa dan sebanyak 56,1% penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Di Indonesia sendiri memiliki sebuah penduduk usia produktif umur 15 sampai 64 tahun sebanyak 70,72% dan lansia sebanyak 9,78%. Hal ini menjadi peluang bagi suatu perusahaan. Menurut berita resmi statistik, jumlah angkatan kerja pada Agustus tahun 2020 meningkat sebanyak 138,22 juta orang dan meningkat sebesar 2,36 juta orang dibandingkan dengan tahun 2019. Kemudian akibat adanya pandemi COVID-19, jumlah pengangguran meningkat sebesar 1,84%. Hal ini menjadi ancaman bagi perusahaan juga karena dengan peningkatan pengangguran maka akan memunculkan suatu tindakan kriminal yang mengancam perusahaan tersebut. Kemudian peluang yang didapat yaitu adanya tenaga kerja yang produktif sehingga perusahaan memiliki peluang mendapatkan sumber daya manusia yang sangat baik. Kemudian adanya peningkatan jumlah penduduk sehingga perusahaan memiliki peluang untuk menjual produknya kepada konsumen karena pangsa pasar akan semakin sangat luas. Ancamannya adanya peningkatan jumlah pengangguran karena peningkatan jumlah penduduk sehingga memicu tindakan kriminalitas.
Kemudian adanya dampak COVID-19 berkepanjangan membuat pemutusan kerja tinggi dan banyak korban yang menganggur. Implikasinya, memiliki peluang mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi. Perusahaan dapat mencari tenaga kerja dengan cara menyeleksi satu persatu agar sesuai dengan kriteria dari perusahaan tersebut. Perusahaan harus tetap waspada terhadap tingginya jumlah pengangguran yang dapat memicu tindakan kriminalitas. Perusahaan dapat melaporkan setiap tindakan yang menyimpang kepada pihak yang berwajib. Kemudian masuk ke dalam analisis lingkungan sosial budaya, di mana di dalam lingkungan sosial budaya terkandung sebuah perilaku, sikap, dan nilai-nilai dalam setiap manusia. Lingkungan sosial budaya sendiri berkaitan dengan gaya hidup manusia di suatu tempat, budaya yang dimiliki, adat istiadat, dan norma-norma di suatu daerah. Kemudian adanya perbedaan budaya di lingkungan masyarakat dan tempat kerja, di mana perbedaan budaya di tempat kerja dapat mempengaruhi kinerja bisnis di suatu perusahaan. Kemudian adanya globalisasi, pertukaran informasi, dan pertukaran nilai-nilai budaya semakin mudah. Manfaat globalisasi sendiri yaitu akses ilmu pengetahuan dapat diakses secara mudah, pertukaran pengalaman kehidupan, kemudian adanya interaksi yang semakin banyak. Selanjutnya adanya budaya negatif di Indonesia, di mana Indonesia sendiri memiliki sebuah kebiasaan yaitu berupa menghasilkan sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan. Sampah itu berupa sampah plastik yang dapat berdampak mencemari lingkungan sekitarnya. Peluangnya yaitu adanya pangsa pasar baru akibat dari perbedaan budaya yang dimiliki nilai-nilai dan adat istiadat di suatu daerah yang mempengaruhi gaya hidup dan perilaku. Kemudian adanya pangsa pasar baru, generasi kaum milenial yang menyukai produk ramah lingkungan. Ancamannya yaitu adanya perbedaan selera konsumen yang cepat karena tren yang berubah terlalu cepat. Kemudian adanya perbedaan budaya dan adat istiadat pada karyawan perusahaan dan sulit menerima budaya yang baru. Implikasinya yaitu mendapatkan pasar yang lebih luas dan pasar produk ramah lingkungan karena perbedaan gaya hidup berdasarkan adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai. Perusahaan harus mengikuti perkembangan industri plastik lainnya dan mengikuti tren dari produk-produk plastik lainnya. Perusahaan perlu juga untuk meyakinkan kepada para karyawannya bahwa perbedaan budaya dan adanya budaya baru itu sangat baik. Masuk pada analisis lingkungan informasi dan teknologi, di mana perubahan teknologi dan informasi yang cepat dari tahun ke tahun. Perubahan teknologi tersebut mulai dari revolusi industri pada 1.0 hingga sampai sekarang 4.0. Pada masa saat ini, mulai masuk pada era revolusi industri pada 4.0 di mana adanya internet dan alat digital yang membantu mempermudah pekerjaan manusia dalam melakukan pekerjaan atau bisnisnya. Perusahaan perlu teknologi yang maju untuk dapat bersaing dengan kompetitornya. Kemudian adanya banyak pengguna internet yang semakin meningkat, di mana dengan adanya pengguna internet semakin meningkat akan mendapatkan konsumen jauh lebih banyak serta dapat memunculkan kriminalitas berupa peretasan website yang dilakukan oleh hacker. Peluangnya yang pertama yaitu penggunaan teknologi baru dan canggih dapat digunakan dalam persaingan dan pengembangan usaha bisnis. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi yang canggih membuat data perusahaan terintegrasi dengan sangat baik. Yang ketiga, perkembangan teknologi dapat menjangkau pasar di seluruh dunia. Ancamannya yaitu yang pertama adanya biaya yang banyak dalam penggunaan teknologi yang sangat canggih. Yang kedua, adanya penurunan jumlah lapangan kerja karena adanya pergantian posisi pekerjaan oleh mesin. Yang ketiga yaitu ada perkembangan teknologi yang membuat data perusahaan mudah diretas oleh para hacker. Implikasinya yaitu berupa perusahaan dapat menerapkan sistem ERP sehingga data operasional perusahaan dapat diakses menggunakan satu komputer saja.
Perusahaan mengikuti perkembangan teknologi baru agar dapat menyaingi pesaingnya, serta harus memiliki teknologi pengolah limbah sendiri. Perusahaan perlu meningkatkan keamanan situs webnya agar terhindar dari aksi hacking atau peretasan. Masuk ke dalam analisis lingkungan politik, di mana Indonesia sendiri memiliki dua fungsi, yaitu fungsi stabilitas dan fungsi retribusi. Fungsi stabilitas sendiri yaitu membuat sebuah kebijakan atau regulasi terkait dengan bisnis yang berkembang di Indonesia. Kemudian dalam fungsi retribusi yaitu membuka sebuah lapangan pekerjaan dengan melakukan pemungutan pajak. Kemudian adanya pandemi COVID-19, perusahaan mengalami kesulitan dalam menjual produk-produknya. Kemudian adanya pemberlakuan kebijakan insentif pajak. Tujuannya yaitu antara lain keringanan pembayaran pajak pada perusahaan serta karyawannya. Kemudian muncul sebuah gerakan baru yaitu berupa gerakan politik hijau, di mana gerakan tersebut berupa kesadaran akan lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon. Tujuannya yaitu untuk melestarikan lingkungan sekitar. Masuk pada peluang yaitu adanya pemberian insentif oleh pemerintah kepada perusahaan harus digunakan secara baik dan benar. Yang kedua yaitu adanya kebijakan pemerintah yang dapat mengembangkan produk ramah lingkungan. Kemudian ancamannya harus dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pembagian insentif. Yang kedua, mengeluarkan biaya lebih untuk program CSR. Implikasinya yaitu perusahaan mendapatkan insentif pajak dapat digunakan untuk mengembangkan dan memperluas bisnis perusahaan dengan cara memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak. Perusahaan dapat menggunakan sebuah strategi pelobian atau asosiasi dagang untuk menyuarakan sebuah isu-isu pembuat kebijakan. Tetap, perusahaan wajib melakukan program CSR agar menciptakan sebuah lingkungan yang aman dan bersih. Masuk kepada lingkungan alam, di mana Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan kepulauan terbanyak. Indonesia sendiri memiliki dua musim, yaitu berupa musim panas dan musim hujan, dan memiliki iklim tropis. Di Indonesia sendiri, peningkatan sampah plastik pada April tahun 2020 meningkat sebesar 5% atau sebanyak 6,8 juta ton tiap tahunnya. Salah satu sampah plastik tersebut berupa sampah sedotan, yaitu adanya sebesar 80 juta ton. Hal tersebut dikarenakan adanya kesadaran masyarakat yang masih rendah akan kebersihan lingkungan dan menjaga lingkungan sekitarnya. Salah satu yang menyumbang penyebaran lingkungan antara lain adalah limbah pabrik. Limbah pabrik sendiri yaitu dapat mengancam lingkungan sekitar beserta isinya. Peluangnya yang pertama yaitu membuat produk ramah lingkungan dan mudah didaur ulang. Yang kedua, menciptakan produk yang tidak hanya digunakan sekali pakai. Ancamannya, bahan baku dasar terbuat dari plastik menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran. Kemudian kelalaian perusahaan dalam mengolah limbah. Implikasinya, perusahaan dapat membuat produk yang lebih ramah lingkungan, mudah didaur ulang, tidak sekali pakai, dan tahan cuaca, serta membeli mesin pengolah limbah dan mesin daur ulang produk plastik, sehingga dapat mengurangi kerusakan lingkungan akibat dari produk plastik tersebut. Masuk pada analisis lingkungan pemerintah, di mana di dalamnya terdapat sebuah peraturan dan kebijakan yang dibuat di lingkungan pemerintah, yaitu tujuannya antara lain terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif, serta adanya perencanaan untuk jangka panjang. Kemudian adanya pemilu serentak pada tanggal 5 April tahun 2019 dilakukan tujuannya untuk menghemat biaya. Pemilihan serentak tersebut antara lain yaitu pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, DPRD provinsi, dan kabupaten, serta pemilihan DPD. Kemudian adanya pelambatan investasi karena menunggu hasil pemilu. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi perusahaan. Kemudian adanya kebijakan perusahaan sampah plastik, di mana perusahaan harus dapat mengelola produk-produk yang dihasilkan berupa sampah-sampah plastik.
Masuk ke dalam lingkungan pemerintah, peluangnya yaitu antara lain pergantian jabatan di pemerintahan memunculkan peluang di industri plastik. Kemudian adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi penggunaan produk plastik memunculkan peluang untuk membuat produk yang lebih ramah lingkungan. Ancamannya, pergantian jabatan dapat mengancam industri plastik. Adanya kebijakan baru membuat perusahaan harus dituntut untuk dapat beradaptasi. Implikasinya yaitu adanya pemilu serentak di Indonesia, perusahaan dituntut untuk memperhatikan dan menyesuaikan kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah, serta adanya kebijakan pengurangan sampah plastik membuat perusahaan harus dapat menyesuaikan produknya lebih ramah lingkungan. Kemudian masuk ke dalam strategi dan rekomendasi. Yang pertama yaitu ada strategi di lingkungan ekonomi dan bisnis, yaitu berupa promosi menggunakan sosial media dan media online berupa Facebook, goforwardbusiness.com, Tokopedia, dan platform e-commerce lainnya. Yang kedua yaitu pada lingkungan hukum internasional, memanfaatkan perang dagang antara Amerika dengan Cina untuk menjangkau pasar yang lebih luas, memperhatikan standar kualitas ekspor produk, serta mengawasi pengiriman produk agar tidak rusak saat dikirim. Kemudian perusahaan dapat mengekspor ke negara seperti India, Laos, Myanmar, dan Thailand mengingat salah satu produk adalah untuk perkebunan dan pertanian. Kemudian yang ketiga yaitu ada lingkungan hukum domestik di mana perusahaan berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan di mana seluruh aktivitas bisnis dilindungi agar terciptanya lingkungan yang aman dan lancar. Yang kedua yaitu memenuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan siap untuk mendapatkan sanksi berupa teguran, denda, dan ditutupnya perusahaan secara paksa. Yang keempat ada lingkungan demografi, di mana strateginya yaitu PT Mutiara Jaya Plastindo dapat mencari tenaga kerja produktif melalui media online dengan cara menyeleksi satu persatu sehingga sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu selalu waspada terhadap tindakan kriminalitas di lingkungan perusahaan dan dapat melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib. Pada poin 5, di lingkungan sosial budaya, strateginya yaitu mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan tren di industri plastik agar mendapatkan peluang pasar yang lebih luas. Kemudian kebanyakan konsumen mencari informasi melalui media online. Perusahaan juga harus dapat meyakinkan karyawannya bahwa perbedaan budaya dan adanya budaya baru itu baik. Kemudian pada poin 6, di lingkungan informasi dan teknologi, yaitu menggunakan teknologi yang canggih seperti ERP, sehingga data-data operasional perusahaan dapat diakses menggunakan hanya satu komputer saja. Kemudian mampu beradaptasi dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada agar dapat meningkatkan kualitas produksi serta dapat bersaing dengan kompetitornya. Yang terakhir yaitu memperkuat sistem keamanan situs perusahaan agar tidak mudah diretas oleh para hacker yang menginginkan data-data dari perusahaan tersebut. Kemudian pada poin 7, di lingkungan politik, strateginya yaitu menggunakan strategi pajak untuk mendapatkan insentif di masa pandemi dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian menggunakan strategi pelobian atau menggunakan asosiasi dagang untuk membangun opini dan menyuarakan isu-isu pembuat kebijakan melalui sebuah kampanye atau demonstrasi dengan cara mengajak karyawan, pemangku kepentingan, serta masyarakat. Yang terakhir yaitu melakukan program CSR sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas Pasal 74 ayat 1 bahwa sebuah perseroan yang menjalankan suatu kegiatan usaha wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pada poin 8 yaitu lingkungan alam, membuat produk ramah lingkungan dan mudah didaur ulang. Kemudian membuat produk yang dapat digunakan tidak hanya sekali pakai saja. Yang terakhir yaitu membeli mesin pengolah limbah untuk mengelola limbah dari perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, pada poin 9 di lingkungan pemerintah yaitu PT Mutiara Jaya Plastindo menyesuaikan kebijakan-kebijakan baru yang telah dibuat oleh pemerintah. Salah satunya kebijakan pemerintah terkait pengurangan sampah plastik. Perusahaan harus bisa menyesuaikan dengan pembuatan produk yang lebih ramah lingkungan. Masuk pada rekomendasi, yaitu yang pertama, PT Mutiara Cahaya Plastindo dapat bekerja sama dengan perusahaan lain di tempat yang berbeda sehingga dapat menjangkau pasar lebih luas. PT Mutiara Cahaya Plastindo harus dapat menyesuaikan kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah agar bisnis berjalan dengan lancar dan baik.
Kemudian PT Mutiara Jaya Plastindo dapat melakukan pengembangan research and development untuk meningkatkan proses produksi dan kualitas produknya. Dan yang terakhir yaitu PT Mutiara Cahaya Plastindo dapat mengikuti tren yang berlangsung seperti produk yang lebih ramah lingkungan di media online sehingga dapat membuat produk yang sesuai dengan keinginan konsumennya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.